Halo semua, Halo Pak, selamat pagi. selamat pagi Pak. Bagaimana nih hasil pembelajaran dari kemarin membaca buku B1 tentang koperasi? Baik Pak, namun kami sedikit kurang paham Pak. Baik, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang apa yang kalian pelajari kemarin. Jadi, saya akan jelaskan apa itu koperasi dan kekeluargaan. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan video pendek untuk pelajaran hari ini. Jadi ini adalah cuplikan videonya untuk kita pelajari bersama. Gimana cari kepulangan sembako? Sama harganya beda. Ke tempat lain stok habis. Harus kemana lagi ya? Ya. Kenapa nggak di gerai sembakonya Koperasi Desa Merah Putih aja? Harga lebih murah, menolong sesama, dan dapat SHU juga. Panen bagus. Tapi kok harga di pasaran hancur ya? Kemana harus simpen dan jual hasil panenku? Kenapa nggak disimpan di gudang milik Koperasi Desa Merah Putih? Penjualan dibantu dengan harga yang bersaing loh. Aduh, badanku meriang semua. Kalau harus ke klinik di kota, bisa pingsan duluan aku. Kenapa nggak dibawa ke gerai kliniknya Koperasi Desa Merah Putih aja? Lebih dekat, lengkap, dan ada SHU yang juga menolong sesama. Jadi, koperasi adalah suatu lembaga yang didirikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi, contohnya ini seperti kalian yang dimana sedang belajar bersama untuk memenuhi skill berbahasa Indonesia. Baik Pak, kami sekarang paham apa sih tentang koperasi itu. Baik, sekarang kalian buat grup dan perankan koperasi. Baik Pak, Di sini saya akan berikan waktu 2 menit untuk kalian menjelaskan apa saja yang kalian dapati dari peranan koperasi. Sembari saya menunggu kalian untuk berdiskusi, di sini saya akan memberikan contoh untuk kalian perankan dalam koperasi tersebut. Hidup pasrah dengan harga jual rendah dan tekanan tengkulak. Bagaimana ya keluar dari tekanan ini? Dengan 150 anggota awal, mereka sepakat swadaya kumpulkan modal berupa simpanan pokok rupiah 50.000 modal awal, simpanan wajib rupiah 20.000 per orang per bulan, modal operasional. Terkumpul modal awal rupiah 7,5 juta dan modal operasional rupiah 3 juta per bulan. Mereka membangun koperasi agribisnis Sukamaju Merah Putih. Dengan pendampingan dari Kementerian Koperasi RI, dinas setempat, via tenaga pendamping, mereka menyatukan pemasaran produk mereka, melakukan grading hasil panen, di mana koperasinya negosiasi harga dan menjual hasil panen langsung ke agen di pasar, tak lagi dijual ke tengkulak, membeli ke petani dengan harga beli yang lebih adil. Bisnis koperasi berkembang dan terus berinovasi. 1. Membuat label merek Sukamaju Food and Farm sebagai simbol standar kualitas hasil panen mereka. 2. Mengajak anggota mengolah sebagian hasil panen menjadi produk olahan dalam kemasan. Produknya sukses diminati pasar, sehingga mereka mengajukan pinjaman untuk menambah kapasitas produksi. Perluas tempat pengolahan, gudang penyimpanan, dan alat produksi. Syukurnya didukung program kredit pemerintah melalui Bank Himbara. Aktivitas koperasi terus berkembang, mulai menarik minat anak muda untuk berkarya di desa.
anak magang dan karyawan koperasi dari anak muda lulusan SLTA dan kampus lokal. Teknologi pertanian menerapkan untuk intensifikasi penggunaan lahan, tingkatkan produktivitas, menambah jenis dan hasil panen tanpa proses berlumpur. Baik, jadi waktunya sudah selesai. Jadi di sini kalian bisa memberikan pendapat kalian dari diskusi tersebut. Saya, Pak. Oke, apa yang Anda ingin sampaikan? Menurut saya, koperasi harus ada di negara kita karena ini sangat bagus. Intinya, lembaga ini sangat baik. Oke, baik. Itu ungkapan yang sangat baik sekali. Setelah itu, kalian bisa berbagi apa saja kosakata yang didapatkan dari koperasi BIPA Daring. Kami mendapatkan kosakata baru, yaitu yang pertama adalah badan usaha, yang kedua anggota, dan yang terakhir dan kekeluargaan. Wah, itu cukup bagus buat kalian. Jadi, apa aja sih manfaat dari koperasi tersebut? Koperasi adalah suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yap, betul sekali. Itu sangat baik. Jadi, kita sudah di penghujung waktu. Adakah yang mau bertanya? Saya, Pak, saya ingin bertanya, apa saja maksud dari simbol koperasi? Jadi, ini adalah lambang koperasi yang dimana tadi ada rantai, ada bintang, ada pohon beringin, ada merah putih, padi, dan kapas. Oh maaf, saya hampir kelupaan. Tadi ada satu yang tertinggal, yaitu yang di atas ini. Yang di atas ini adalah roda bergigi. Jadi yang pertama tadi ada roda bergigi. Roda bergigi menggambarkan upaya keras dan terus-menerus yang dilakukan oleh anggota koperasi. Yang kedua, tadi ada gambar padi dan kapas. Melambangkan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat, khususnya anggota koperasi. Jadi, padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan pangan dan sandang. Yang ketiga, yaitu ada timbangan. Timbangan ini melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu landasan koperasi. Dan yang keempat, ada namanya bintang dalam perisai. Merupakan simbol Pancasila yang dimana landasan ideal koperasi dan merupakan juga pedoman dari negara Indonesia tersebut. Yang kelima, ada pohon beringin. Pohon beringin di tengah melambangkan sifat nasional Indonesia yang kokoh dan berakar. Yang keenam, ada namanya warna merah putih yang dimana tadi menjadi latar belakang sebagai mencerminkan sifat nasionalisme Indonesia. Jadi, apakah kalian paham tentang tersebut? Baik, Pak, saya semakin menjadi paham. Baiklah kalau begitu, apa saja yang kita dapat dari hari ini? Kami mendapatkan kosakata baru dan apa itu koperasi dari buku BIPA Daring. Bagus. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Untuk minggu depan akan ketemu kembali dan membahas kosakata baru. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Sampai jumpa lagi, Pak. Oke, thanks.